Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through
boleh terwujud siang hari ini yang sudah lama direncanakan ya, Pak Ludwig, sudah lama direncanakan. Inilah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, kita bersyukur juga Bapak boleh dari Belanda datang ya, dengan segala urusan boleh lancar, dan juga rencana pernikahan ini segala urusannya berjalan lancar. Puji Tuhan, sampai kepada pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 19. Puji Tuhan juga buat Inang di sini ya, Inang Nyonya Sintua Silalahi, Boru Simanjorang ya, Opo Jennifer Boru ya, boleh sehat ya, semangat, tambah sukacitanya Inang ya. Dan ini juga jawaban setiap doa-doa Inang yang Tuhan panjatkan kepada Tuhan. Orang tua dari pihak calon pengantin pria Ya. Bapak Stefanus Sudira. Ya. Saksi dari pihak calon pengantin pria Bapak Ferry Ribra Panjaitan. Ya. Saksi dari calon pengantin perempuan Kurang jelas kan, Pantas Regen Sialoa. Pantas Regen Sihaloho. Pantas Regen hari ini Sabtu tanggal 12 Maret 2022 yang akan bertanda tangan nantinya nama calon pengantin pria Ludwig Frederick Hetaria, tanggal lahir 28 September 1960, tanggal baptis 9 Juli 1961, tanggal peneguhan sidi tanggal 28 Februari 2022, anggota jemaat dari Perki Zole di negeri Belanda. Alamat Zalulam 8771 LG New Lucen, Netherlands. Putra dari Bapak Rudi Cornelius Hetaria almarhum, ibunya Ibu Flora Francisca Sudira almarhum. Nama calon pengantin wanita Gok Maria Boru Silalai, tanggal lahir 13 Juli 1966, tanggal baptis 30 Juli 1967, tanggal peneguhan sidi 18 Maret 1984, anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Alamat Jalan H. Sulaiman nomor 4 Petukangan Utara, nomor 64. Jalan H. Sulaiman nomor 64 Petukangan Utara. Putra dari Bapak Situa Matias Silalai almarhum, Ibu Luise Ishak Boru Sinaga. Nanti akan ditandatangani oleh kedua calon pengantin, dan saksi dari orang tua calon pengantin pria adalah Bapak Stefanus Sudira. Saksi dari orang tua pengantin calon pengantin wanita Ibu Lucia Isapur Sinaga. Saksi dari calon pengantin pihak pria Bapak Ferry Ribra Panjaitan. Saksi dari pihak calon pengantin wanita Bapak Pantas Regen Sihaloho. Nanti saksi dari penatua calon pengantin pria adalah Bapak Sintua Osian. Rencana pemberkatan di hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama jam 12 siang. Iya, terima kasih buat Pasar Ibu. Kemudian kita lihat dulu acara kita di nomor 42 halaman 3 buat Bapak Stefanus sebagai wali. Nah, di poin 42 halaman 3 poin 42 di sana tertulis ya, pertama membaca data semua calon pengantin sesuai dengan buku surat perjanjian nikah yang telah dibacakan. Yang kedua, penegasan terhadap kedua belah pihak orang tua dan calon pengantin. Nah, buat yang kedua Silalahi, orang juga dan di sini ada nanti yang akan dijawab pertanyaannya orang tua calon pengantin dan calon pengantin.
sekali Bapak yang kasih dan kami sampai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang menyertai mereka dan memberi kesehatan, sehingga Bapak di dalam waktu yang akan datang juga mereka akan mengikat janji ini yang disaksikan seluruh jemaat pendeta yang akan memberikan berkat. Terima kasih Tuhan untuk hari yang sudah Bapak berikan di hari ini. Sampai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir yang nanti Bapak. Dan nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Things can come and go, I know, but baby, I believe something's burning strong between us. It makes it clear to me. I wanna go on with you. I wanna die lying in your arms. I wanna go on with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna go on with you. I wanna die in your arms. I wanna go on with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too Jongjong much Mahita, of your time. Ladang mulai prosesi, mulai teh Pak. See in this box and Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Kita akan memasuki acara ibadah perjanjian nikah Ludwig Frederick Hetaria dengan Gok Maria Borisilalahi. Kita memulai ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh kuda
kami undang untuk berdiri. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta kehidupan dan sumber kebahagiaan yang sejati. Pada hari ini kami datang bersujud di hadapan-Mu yang kudus. Kami datang mengantarkan kedua saudara kami ini untuk meneguhkan janji mereka di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh jemaat. Karena itu kami memohon bimbingan Roh-Mu, agar mereka semakin diteguhkan dan tidak satu pun di antara mereka yang ingkar janji akan bimbingan-Mu, sehingga pada saat Engkau memberkati mereka menjadi satu keluarga yang baru. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Di-Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat, sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saya akan membacakan penjelasan tentang perjanjian nikah. Perjanjian nikah adalah dasar untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gereja HKBP. Dalam perjanjian nikah ini diadakan penelitian data dan keanggotaan gereja kedua calon pengantin. Dalam perjanjian nikah, kedua calon pengantin mengikat janji mereka yang disaksikan dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga besar dan gereja. Setelah diadakan perjanjian nikah, maka
Rencana pemberkatan nikah tersebut akan diberitakan dalam warta jemaat gereja sebanyak 2 kali warta. Apabila di kemudian hari terdapat pengajuan keberatan atas rencana tersebut, maka kedua belah pihak keluarga haruslah lebih dahulu menyelesaikan permasalahan dengan baik sehingga pemberkatan nikah dapat dilangsungkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di gereja HKBP. Surat perjanjian nikah nomor 004-KL-3-2022. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, yang akan bertanda tangan di bawah ini, nama calon pengantin pria Ludwig Frederick Hetaria, tanggal lahir 28 September 1960, putra dari Bapak Rudi Cornelius Hetaria almarhum, ibu dari Flora Francisca Sudira almarhumah, tanggal baptis 9 Juli 1961, tanggal peneguhan sidi tanggal 28 Februari 2022, anggota jemaat Perki Zole di negeri Belanda. Alamat Zaululam 87711 LG, New Leusen, Nederland, Belanda. Nama calon pengantin wanita Gok Maria Boru Silalahi, tanggal lahir 13 Juli 1966, putri dari Bapak Situa Matias Silalahi almarhum, ibu dari Luce Ishak Boru Sinaga. Tanggal baptis 30 Juli 1967, tanggal peneguhan sidi 18 Maret 1984, anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, alamat Jalan Haji Sulaiman nomor 64, Petukangan Utara. Nanti saksi dari pihak calon pengantin pria adalah Bapak Frederick Libra Panjaitan. Saksi dari pihak dari calon pengantin wanita adalah Bapak Pantas Regen Sihaloho. Saksi dari penatua calon pengantin pria Amang Situa Osiaan. Lalu saksi dari penatua calon pengantin perempuan Inang Situa ESO Boru Pakpahan. Sekali lagi saya akan bacakan penegasan terhadap kedua belah pihak orang tua dari calon pengantin. Sebagai orang tua, apakah Bapak Ibu telah setuju dan merestui sepenuhnya serta berdoa untuk rencana pernikahan putra dan putri saudara? Dijawab oleh orang tua calon pengantin laki-laki. Ya, kami menyetujui dan merestui rencana pernikahan putra kami dengan Gok Maria Boru Silalahi. Kami mendukung dan mendoakan semoga Tuhan memberkati mereka. Ya, kami menyetujui dan merestui rencana pernikahan putri kami dengan Ludwig Frederick Hetaria. Kami mendukung dan mendoakan semoga Tuhan memberkati mereka. Kedua orang tua disilahkan duduk. Apakah perjanjian nikah ini dibuat atas kehendak sendiri dengan ikhlas tanpa sesuatu paksaan dalam bentuk apapun? Ya, perjanjian ini nikah ini kami buat atas kehendak sendiri. Apakah ada permasalahan dengan perempuan atau laki-laki lain yang menjadi penghalang untuk perjanjian nikah ini yang memerlukan penyelesaian terlebih dahulu sebelum menerima pemberkatan nikah? Tidak ada permasalahan dengan pihak lain. Ik ben Ludwig Frederik Hetaria, zoon van heer Rudi Cornelis Hetaria, overleden
en mevrouw Francisca Sudira, overleden. Adres Zwaluwan 8 7711, LG Nieuw-Neuzen, Nederland. Lid van de Indonesische Christen Fellowship Krus Zwolle. Saya Gok Maria Boru Silalahi, putri dari Bapak Sintua M. Silalahi almarhum dengan Ibu Lucia Ishak Sinaga Simanjorang, alamat Jalan Haji Sulaiman, nomor 64 RT 001 RW 001 Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Lanjut Kak, dengan ini. Hierbij verklaren wij oprecht en verblijdenheid willen betrouwen. Wij moeten elkaar liefhebben zoals Christen huwelijk zouden moeten. Wij zullen niet scheiden tenzij scheiden door overlijden. En wij zullen overeenkomen om de regels en voorschriften te volgen en die van toepassing zijn in de HKBP-kerk. Onze lidmaatschap in de kerk is duidelijk en correct. Als er obstakels of problemen zijn in ons huwelijksproces, dan oplossen wij die eerst op, zodat we gekwalificeerd zijn om de zegen van het huwelijk ontvangen om een nieuwe huishouden te openen. Tukar cincin dipimpin oleh Inang Pendeta. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua. Saat ini selamanya terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini calon pengantin akan saling bertukar cincin. Hal ini sebagai pertanda bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk membentuk sebuah keluarga Kristen. Kiranya Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menguatkan hati dan iman mereka berdua untuk menerima berkat pada waktu yang akan datang, yang akan mengikat mereka dalam rumah tangga Kristen. Sekarang saya memberikan waktu buat saudara berdua untuk saling bertukar cincin. Deze ring is een teken van mijn liefde en loyaliteit aan jou. Mogen God onze liefde zegenen. Onze liefde zegenen en voor altijd verenigd zijn.
Cincin ini adalah tanda dari cinta kasih dan kesetiaan saya kepadamu. Kiranya kasih dan kesetiaan saya aku ulang ya. Cincin ini adalah tanda dari cinta kasih dan kesetiaan saya kepadamu. Kiranya melalui perjanjian ini Allah memberkati kasih kita untuk dipersatukan selamanya. Kita masuk ke dalam acara penandatanganan buku persurat perjanjian nikah. Yang pertama untuk menandatangani adalah dari calon pengantin pria Ludwig Frederick Hetharia. Calon pengantin wanita Gok Maria Borusialahi. Orang tua calon pengantin pria Bapak Stefanus Sudira, dan dari orang tua pengantin calon wanita Ibu Lucia Isaks Borusinaga. L ya. Betul. Betul. Udah betul. Udah. Bisa ya. Saksi dari calon pengantin pria Bapak Ferry Ribra Panjaitan, dan saksi dari pihak calon pengantin wanita Bapak Pantas Regen Sihaloho. Saksi Sintua dari pihak calon pengantin laki-laki Mang Sintua Osiahaan, Inang Sintua SO Borupakpahan. Saya yang memimpin perjanjian nikah, Situa John Prihara Tua Pasaribu. Dengan ini saya sampaikan bahwa Bapak Ludwig Frederick Hetharia dan Ibu Gok Maria Borusialahi akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama pukul jam 12 siang. Warta jemaat pertama dan kedua
akan disampaikan pada tanggal 13 Maret 2022 dan diwartakan di Jemaat Perki Zwolle, Nederland, Belanda, dan HKBP Resort Kebayoran Lama. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Calon pengantin boleh duduk kembali ke tempat. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Warisnya ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah perjanjian nikah saudara kita Ludwig Fredrik Hetaria dengan Gok Maria Silalahi. Saya ambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 13.
Demikian firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Cinta kasih Kristuslah yang mempertemukan saudara kita berdua ini dengan perjalanan waktu yang cukup panjang dan dengan segala proses pergumulan dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Tapi karena cinta kasih Kristus, kita boleh bersama-sama menyaksikan bagaimana saudara kita berdua menyatakan ikat janji pernikahan mereka. Dan nanti pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 akan dipersatukan di dalam sebuah perkawinan, pernikahan kudus melalui cinta kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca mendengar tadi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kasihlah yang paling besar dari antara iman dan pengharapan? Apakah tidak penting iman? Apakah pengharapan itu tidak penting dalam kehidupan manusia? Tapi apa yang mau dinyatakan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, dia mengatakan bahwa kasih adalah yang terbesar. Karena konteks situasi jemaat dalam Korintus mengalami perpecahan, mengalami pengelompokan. Satu kelompok meninggikan satu pemimpin dan satu kelompok lagi meninggikan kelompok yang lain. Orang yang kaya memandang mereka yang kurang mampu dan mereka hidup dalam percabulan dan kehidupan rumah tangga yang kacau balau. Jemaat juga menganggap diri mereka lebih dari orang lain karena karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan berbeda dari yang satu dengan yang lain. Sehingga mereka menganggap lebih hebat, menyombongkan diri dengan karunia-karunia tersebut. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Korintus kehilangan aspek penting dalam kehidupan mereka bersama, yaitu praktek kasih dalam komunal, persekutuan bersama di tengah-tengah jemaat itu. Padahal kasih adalah visible dari iman dan pengharapan. Kasih adalah pernyataan yang kita lihat, perbuatan yang dapat kita lihat dari perwujudan iman dan pengharapan. Dan kasih kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, itu adalah hal yang eksternal, keluar dari diri kita. Sementara iman adalah hal yang internal,
menyangkut pribadi kita, diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, seorang Kristen, dia dikatakan Kristen jika dia memiliki iman. Jika dia memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus. Dan dengan imannya dia memiliki pengharapan akan keselamatan yang akan diberikan oleh Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, iman itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pengharapan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita menyatakan iman kita dalam perbuatan? Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu boleh kita nyatakan dalam hidup saling mengasihi. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Di dalam dirinya, di dalam pengorbanannya di kayu salib. Itulah yang kita peroleh dari Kristus Yesus. Tidak hanya dia mengajarkan kasih, tidak hanya berkhotbah tentang kasih, tapi dia menyatakan kasih itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih bukan hanya ucapan tapi perbuatan. Kasih bukan hanya sekedar rasa tapi perilaku. Kasih adalah jiwa kekristenan itu, bukan hanya sebagai identitas. Secara khusus Bapak Ludwig Frederick Hetaria dan Gok Maria Borusilalahi. Kalau kita katakan tadi saya katakan, saudara berdua dipersatukan oleh cinta kasih Kristus. Melalui iman dan pengharapan saudara, berpuluh-puluh tahun, saudara kita Gok Maria menantikan jawaban Tuhan akan segala doa-doanya. Demikian juga dengan Inang Nyonya Sintua Silalahi Boru Sinaga. Berpuluh-puluh tahun dengan cinta kasih Inang bergumul dalam doa, membawakan, merawat anak-anak Inang. Bahkan kerinduan Inang, semua anak-anak akan menjalani kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Dan inilah bagian jawaban doa Inang. Cinta kasih Kristuslah yang mewujudkan dan memberikan jawaban apa yang Inang rindukan dan juga saudara Gok Maria rindukan selama ini. Kita boleh mendengar tadi lagu persembahan dari vokal grup Guru Sekolah Minggu. Semua baik rancangan Tuhan dalam hidup kita. Begitu indah lagu itu. Dalam berbagai pergumulan kita, dalam berbagai proses kehidupan kita, semuanya menuntun kita kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Dan hal yang paling luar biasa kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, cinta kasih Kristus menembus segala perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, menerobos segala dinding-dinding pemisah yang ada di antara kita. Ternyata cinta kasih Kristus tidak memandang umur untuk disatukan dalam sebuah perkawinan. Ternyata cinta kasih Kristus tidak membatasi dua suku yang berbeda dipersatukan dalam sebuah perkawinan. Saya tanya kemarin, Bapak Ludwig, suku apa sebenarnya Bapak? Saya suku Ambon, tapi sudah menjadi warga negara Belanda.
dari Belanda ke Indonesia. Cinta kasih Kristuslah yang mempertemukan Bapak Ludwig dengan Gok Maria di sini. Dan itu juga mungkin sudah dirasakan oleh keluarga Silalahi Inang Boru Sinaga. Berbeda suku, tapi dipersatukan dalam sebuah perkawinan. Dan hingga sekarang, walaupun Amang Sintua Silalahi sudah lama meninggalkan Inang, tapi cinta kasih Kristus tetap dalam perjalanan keluarga itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita melihat seperti yang dikatakan tadi, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bagaimana iman kita, pengharapan kita nyatakan dalam kasih Kristus Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harapan kami juga, bersaudara kami berdua di sini, Ludwig Fredrik Hetaria dan Gok Maria Silalahi. Cinta kasih Kristuslah yang menjadi dasar perkawinan saudara, rumah tangga saudara nantinya, keluarga saudara nantinya. Karena saya katakan kemarin, mengapa kita harus melakukan ikat janji pernikahan? Salah satunya adalah untuk menyelidiki dan menyatakan bahwa perkawinan Kristen itu adalah kudus dan sakral. Tidak main-main. Mari saudara berdua menikmati masa kehidupan yang Tuhan berikan dalam masa tua bersama dengan pasangan hidupmu dalam saling mencintai. Cintailah pasanganmu Bapak Fredrik pada saat ini nanti, yaitu saudara kita Gok Maria. Cintailah pasanganmu Inang Gok Maria, yaitu Amang Fredrik nantinya. Sehingga dengan demikian nyata cinta kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dikatakan pada ayat 4, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Bagaimana pernyataan cinta kasih dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya dikatakan di sana. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya yakin saudara berdua di sini dalam usia yang mungkin sudah cukup matang, ya, dalam kehidupan berumah tangga dan mewujudkan cinta kasih antara suami dan istri itu, saya rasa sudah lebih paham dan lebih dapat melakukannya. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari keluarga Kristen sebagai perwujudan iman pengharapan kita. Wujudkanlah itu dalam hidup saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu, saudara berdua di sini, Fredrik dan Gok Maria, saudara berdua bukanlah pilihan yang sempurna diberikan Tuhan. Dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai kelemahan, dengan berbagai keterbatasan, dengan usia yang tidak muda lagi. Bagaimana saudara untuk saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita demi kemuliaan Allah Bapanya. Dan ini jugalah yang saudara wujudkan pada saat ini. Kalau kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara,
Perkawinan itu bukan hanya sekedar untuk mewujudkan kerinduan kita sebagai seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, tapi adalah untuk menyatakan rancangan Tuhan di dunia ini. Inisiatif Allah mempertemukan Adam dan Hawa, bukan keinginan Adam untuk memiliki seorang perempuan menjadi istrinya, tapi itu adalah inisiatif Allah. Dan saya berharap juga, dan saya juga menekankan kepada saudara berdua, dengan iman percayamu, dengan pengharapanmu kepada Tuhan, saudara dipertemukan pada saat ini juga. Nantinya akan diikat dalam sebuah perkawinan. Itu adalah inisiatif Tuhan, rancangan Tuhan di dalam rumah tangga tersebut. Walaupun mungkin keluarga berperan mempertemukan, memperkenalkan, menyemangati, tapi kalau bukan itu rancangan Tuhan, sesuatu pun tidak akan terjadi. Tapi puji Tuhan, rencana keluarga ini, rencana saudara berdua sesuai dengan rancangan Tuhan, dan itu nantinya akan dinyatakan dalam pemberkatan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2022 ini. Karena itu kami mengucapkan kepada saudara kami di sini, Ludwig Frederick Hetaria dan Gok Maria Borusilalagi, selamat menjalani, menikmati cinta kasih Kristus dalam perkawinan saudara. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, karena cinta kasih-Mu yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakannya, di mana Tuhan mempertemukan dua keluarga yang berbeda pada saat ini, dan mempertemukan kami semua di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus ini, di mana saudara kami berdua, Ludwig Frederick Hetaria dan Gok Maria Silalahi, telah menyatakan ikat janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan, dan kami menyaksikan itu Tuhan. Itu semua adalah karena karya-Mu. Mereka senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih-Mu dalam perjalanan rumah tangga yang akan Kau dirikan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 ini. Biarlah kiranya kasih-Mu semakin melimpah dalam kehidupan keluarga mereka kelak, sesuai dengan perjalanan waktu yang boleh mereka lalui. Dan kami juga percaya Tuhan, buat dua keluarga yang Tuhan pertemukan pada saat ini, Tuhan juga melimpahi kasih setia-Mu kepada mereka untuk boleh menikmati, yaitu cinta kasih-Mu dengan sukacita, menyaksikan anak-anak mereka datang ke hadapan Tuhan, menyatakan ikat janji pernikahan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau semakin menyempurnakan sukacita orang tua kami di sini, secara khusus Inang Nyonya Sintua Silalahi Borusinaga, dalam segala kerinduan-kerinduannya, yaitu harapannya dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan menjawabnya pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Tuhan, kami juga berdoa buat segala perjalanan kehidupan kami, dan juga kehidupan rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Biarlah cinta kasih Kristus yang senantiasa menjadi dasar kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, banyak kekurangan, kelemahan di antara pasangan kami, tapi kami boleh disempurnakan dengan kasih Kristus yang menerima kami dengan segala keberadaan kami, bukan karena kehebatan, kebaikan, kesempurnaan kami. Demikian jugalah kami boleh saling menerima antara yang satu dengan yang lain, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah kami yang berkumpul di sini, dan berkatilah segala rencana anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun yang mendatang
Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Amin. Hati yang lunas
kakak, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai masalah kakak dan masalah kakak. Selalu berlimpah berkat dan bahagia apa yang Yesus berkati. Si Ronald. Happy wedding, Tuhan Yesus memberkati. Wah, sedih, jangan lupain
Ustaz. Oh, Ustaz. Syukurlah bisa ngikut mereka. Video yang luar biasa dari sekolah ini. Kita akan menjalankan acara kita dari atas sambutan dari keluarga calon pengantin laki-laki, dari keluarga Shalom. Luar biasa. Pertama, saya ingin marah dulu sama Bu Modi. Karena datang ke Depok, ke Indonesia, nggak ada kabar. Tiba-tiba saya lagi kerja di telepon dan dapat undangan untuk datang hari ini, tempat ini. Apa nggak syok itu? Saya hubungi keluarga, mungkin hari ini mereka ada penghalangan, jadi saya mewakilkan untuk dari keluarga Sudira. Dan saya juga ada sedikit geng, mungkin untuk yang di Indonesia mungkin udah tahu, karena gampang, apalagi yang suka nonton TikTok. Ya, aku ingin Ses Maria dan Modi tangannya seperti ini, dari tunjuk, dari tengah, dan tarik ke ini. Coba buka di jari manis. Apakah bisa? Ayo, coba berusaha buka. Apakah bisa? Tidak bisa. Itu kenapa nanti 16 mungkin cincinnya berubah menjadi manis ya? Jadi manis ya. Itu bertanda Kamaria dan Bu Modi bukan lagi dua, tapi mereka menjadi satu. Jadi apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Saya berdoa semoga pernikahan nanti untuk selama-lamanya sampai Tuhan memanggil. Terima kasih Bu atas pelayanannya. Dan seluruh majelis, baik yang bertugas maupun tidak, dari Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama dan keluarga besar Silalahi serta keluarga besar Ketaria dan Sudira, saya mengucapkan terima kasih pada diri saya sendiri dan pemain musik, singer serta vokal grup dari guru sekolah minggu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Tuhan selalu menyertai pernikahan Bu Modi dengan Sis Maria. Terima kasih. Puji Tuhan, sore yang indah ini sejuk sekali acara perpadangan nomor kami
Royalty Pak Jolo di Pasar Tami, tuh Amang Pendeta Siti Daun, Inang Pendeta Guru Perdede, Sudi Amak Inang, Parhaladu AKBP Kebayoran Lama, Royalty di Pasar Tami, itu Sudi guru-guru sekolah minggu, teman-teman guru kami melayani, mendidik anak-anak sekolah minggu di AKBP Kebayoran Lama. Terima kasih juga kami ucapkan buat pemusik, singer yang melayani acara perjanjian nikah ini begitu indah kita saksikan dan kita dengar. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada semua jemaat AKBP Kebayoran Lama yang senantiasa masih kita sama-sama menyaksikan acara perpadangan guru kami dan guru kami pada saat ini. Doa opung selama ini sudah didengarkan Tuhan, bersukacitalah opung, sehatlah opung. Ini dari keluarga besar kita, keluarga besar Sialoho, sekali lagi opung ya. Nah, jadi Songoni Bajoro, Hatta, Nabu di Pasar Tarami, Apalatikion, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita main ya. Nanti. Iya. I don't know, but I believe that something. Halo kalian, selamat ya. Acara Waktu Politik telah sukses. Nanti acara pemberangkatannya biar lancar selalu sama keberangkatan ke Belanda. Oke. Mudah-mudahan tidak hujan seperti ini ya, adik kuliah. It's the best. They do. You know that I learn something new every day. I love you.
together we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you, and I'll give you my best. Every day I love you. Oh yeah. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one. Kamu mau mobil mana? Mau bilang mana? Missing peace. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. Opung dadah, Bung. Dah. Lanjut nonton, aku di belakang. Sana, Nek. Enggak foto. Yeah, when she falls in love